Oke, Lis, apa nih yang pengen didiskusikan hari ini? Untuk diskusi sih lebih ke CV sih ya, Oke, CV kenapa? Kak. Aku manggilnya Pak atau Mas apa nih? Ya terserah, Mas, Bang, Biar enak. nama juga boleh. Bang aja biar lebih akrab. Boleh, Bang. Ya, boleh. Iya, jadi, aku sih banyak pertanyaan mengenai CV kan. Soalnya CV ini kan, istilahnya gambaran dari diri kita lah ya, Mm-mm. kayak gitu. Kayak aku tuh, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana tuh bingung juga gitu. Salah satunya sih temen aku sendiri juga sempet nanyain ke Kenapa aku, tuh? karena kan kebetulan nanyain perihal gimana sih cara deskripsiin diri tuh ada yang bilang tuh sesuai sama deskripsi lowongan, ada juga yang bilang ya sesuai sama pengalaman aja kayak gitu. Oke, udah ya, pertanyaan Oke, pertama itu ya. Gimana cara iya mendeskripsikan pertama itu. diri yang ditulis di CV atau mungkin nanti ditulis di mana-mana? Oke, aku jelasin dulu. Deskripsi diri itu tidak harus sesuai dengan CV, itu kebalik alurnya. Deskripsi diri itu Hmm, biasanya muncul di CV. Tadi bener ya yang kamu bilang bahwa CV itu duplikat diri, duplikat kemampuan duplikat, profesional ya. yang ditaruh sebagai sesuatu yang tertulis gitu. Tanpa nanya dia baca dari sini udah bisa. Nah, salah satu bagian dari CV itu ada about me, ada bagian profil, ada bagian summary atau ringkasan CV. Oke? Ringkas. Nah, ringkasan CV ini intinya tuh harus gimana gitu. Teman kamu bingung. Sesuaiin sama Mm-mm. lokernya atau ya udah sih nggak harus gitu. Sesuaiin sama loker itu sangat perfect ya, tapi itu benar-benar time consuming dan itu nggak efektif. Di satu lowongan edit. Jadi nanti kalau di total gitu ya, waktu untuk edit CV bakal banyak gitu. Banyak. Gitu. Jadi jawabannya gimana caranya? Deskripsi diri ringkasan CV itu ya tidak usah mengikuti itu gitu. Ya, kan ibaratnya kalau kamu Mengikuti lowongan. ya tidak usah mengikuti lowongan toh juga ibaratnya kan kalau kamu ngelamar kan udah kamu sesuaikan kan ya nggak sih? Mm-mm. Berarti kan logikanya kan Sesuai sama. iya seharusnya kan udah cocok kan ya nggak? Iya, Gitu. Ingat ya, soalnya kan ada beberapa cocok itu nggak harus beberapa langsung yang cek gitu. bilang Hmm? iya, benar. Karena banyak yang bilang, "Oh nih CV-nya mending sesuai sama deskripsi pekerjaannya," kayak gitu. Oh, Jadi kadang ini beda case, sampai ini beda banyak case. banget. Ini beda case. Ini Mhm. adalah CV itu kualifikasinya yang kualifikasi lowongan harus sesuai dengan kualifikasi kita gitu. Itu ini beda case, ini dua case ya, dua case yang berbeda. Aku jelasin Oh, iya satu-satu. iya iya. Ini dua case yang berbeda. Ini kita bahas dulu adalah summary CV atau ringkasan CV gitu. Ya aku bahas ringkasan CV. Ringkasan ya tadi aku nangkapnya tuh ringkasan CV. Ringkasan CV itu ya nanti di CV kan pasti ada ringkasan CV itu tidak yang penting tuh bisa menjawab tiga hal. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu bisa apa. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK ini dari universitas ini. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun, di mana 2 tahun saya menjadi sales supervisor, 1 tahun saya menjadi staff admin, 1 tahun saya menjadi staff operasional, misalkan gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan gitu, social media marketing, sales marketing, terus habis itu customer service gitu, terus apa gitu sektor-sektor bidang ya gitu, koma yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan A, B, C, D, E, F, G gitu. Gitu. Selain itu saya juga memiliki kemampuan yang baik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa ini dan ini. Udah, ringkasan CV itu seperti itu. Ringkasan CV yang ada di CV itu nanti kamu bisa taruh di LinkedIn bagian about me. Ringkasan CV ini bisa kata-katanya kamu pakai kalau ditanya. Silahkan perkenalkan diri kamu. Jadi kalau ada interview silahkan perkenalkan diri kamu. Intinya adalah silahkan jabarkan dari ringkasan CV. Intinya itu. Nah, mungkin yang tadi kamu maksud dari teman kamu itu, yang mungkin tadi aku mungkin salah tangkap, karena ini ada dua hal gitu ya. Yang kedua adalah CV Iya. itu harusnya kualifikasi yang ditulis itu sesuaikan dengan lowongan. Itu betul gitu. Tapi menyesuaikan ini jangan lihat cuma dari sisi generalnya. Informasi yang kayak nggak sesuai, yang nggak relevan, silahkan dikeluarkan. Biasanya gitu kan. Yang dimasukin yang relevan saja, itu betul. Tapi relevan itu jangan hanya melihat dari permukaannya. Misalkan, Dari dalam lowongan detail. kerjanya jadi staff admin. Berarti yang relevan adalah pada saat kita pernah magang jadi staff admin gitu. Ya ini benar gitu.
Tapi relevansi tidak hanya dari itu, gitu. Tapi dari apa? Ya kegiatan di dalamnya. Contoh logikanya gini, kamu pernah jadi sales, itu ada lowongan kerja. Lowongan kerjanya itu admin sosial media. Kalau cuma by nama jabatan gitu ya, aku sales, ada loker, sosial media, admin sosmed, nggak nyambung gitu. Kalau cuma by nama ya, gitu. Tapi kan di CV kamu nulis nggak rincian tugas tanggung jawab waktu kamu kerja, ditulis kan? Gitu. Nah, akhirnya apa? Nanti akhirnya muncul relevansi gitu. Nama perusahaannya apa, periodenya kapan, jabatannya sebagai tadi ya sales gitu misalkan, tugas tanggung jawabnya apa. Nah, ternyata setelah di breakdown ada tugas tanggung jawab memasarkan produk melalui marketplace gitu, secara online kan gitu kan. Berarti kan ada kegiatan apa? Upload produk, promosiin produk, bikin konten. Nanti habis itu ada yang tanya-tanya lewat chat, mungkin live chat gitu kan. Habis itu kamu balas. Ini kan kegiatan admin sosmed gitu. Jadi relevan itu tidak hanya dilihat dari nama posisinya. Setelah di breakdown ternyata relevansi lewat aktivitas gitu misalkan. Aktivitasnya. Atau yang lain misalkan waktu jadi admin sosmed, kamu megangnya itu apa? TikTok, Instagram, Facebook. Waktu jadi sales, kamu juga megang itu, TikTok, Instagram, Facebook. Oh, berarti ada kecocokan dari sisi apa lagi? Tools-nya. Dari tools-nya gitu. Gitu. Ya, gitu. Itu kan ada relevansi dari sisi tools juga kan, kayak gitu. Maaf, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan? Ada relevansi dari sisi tools kan ini kan. Ini kan tools ya. Itu jadi relevan. Kalau cuma lihat dari sales, admin sosmed, ini nggak relevan kalau cuma ngelihat gitu ya. Ini aku kasih contoh yang sedikit gampang lah gitu ya, gitu. Ya. Gitu. Gambaran Jadi lah. iya, jadi kalau ada yang bilang ini CV harus disesuaikan dengan lowongan, itu betul. Tapi ingat, penyesuaian itu jangan permukaan doang. Oleh karena itu di breakdown gitu ya. Intinya itu. Oh iya, oke. Hmm. Makin paham saya. Terus juga kan kadang masih bingung juga sih, soalnya kan ada beberapa portal job gitu buat naruh CV lowongan. Maksudnya mau naruh CV buat nge-apply lowongan tersebut. Betul. Nah, itu tuh kayak contohnya Jobstreet itu saya masih suka bingung sih, kayak Jobstreet itu sebenarnya setiap kita nge-apply kan punya beberapa deskripsi pekerjaan yang deskripsi kualifikasi maksud saya. Itu kan ada berbeda-beda, kadang CV-nya itu berarti satu untuk semua atau gimana, Bang, yang Ya, Abang ketahui? yang di Jobstreet, setahu kan Jobstreet bukannya upload CV doang ya, upload satu CV, ngisi Iya, profil, habis itu profil. upload satu CV gitu, upload satu CV, habis itu apply kan gitu. Iya. Ya sudah, berarti kamu apply dulu yang bisa digunakan pakai CV itu dong. Ya nggak perlu kamu mau apply ini ganti CV dulu, mau apply ini ganti CV dulu gitu. Kelamaan upload nggak sih kayak gitu? Iya bener banget. Ya Soalnya temen sempet kayak gitu kan, terus kebetulan kan saya tadi tuh kedapatan untung mungkin rezeki saya lebih ini kali ya, ini dapat temanmu nanti denger loh ini. interview. Oh enggak. Nggak apa-apa, Oh, enggak nggak apa-apa. apa-apa. Dia udah aku Udah tahu juga ya? nanya sempat. Waktu itu kan aku ngasih rekomendasi, coba aja nih siapa tahu kamu bisa diskusi sama yang ini. Aku ngasih link ini-nya Abang juga kan. Terus kata dia, lu dulu deh Lis, kayaknya gue malu deh, kata dia kayak gitu. Ya Ila udah ini aja, namanya pengalaman gitu kan. Kadang kan orang kayak malu gitu buat diskusi sama orang lain, mungkin dia malu. Jadi yaudah ntar tanyain ini ya Lis. Oh iya oke Kan nggak pertanyaan apa-apa gitu. titipan ini. Oh, oke. Pertanyaan Siap, titipan siap. juga, tapi Cemen. menurut saya oh iya juga ya, banyak juga soalnya teman-teman yang nanyain kayak gitu juga kan. Kamu bawa Mungkin saya bisa mewakili gitu. berapa lembar pertanyaan titipan? Bikin list ya? Bikin list panjang ya?
Enggak ada. Serius, Cuman yang diingat aja aku kalau pernah ada enggak anak yang bikin list gitu. Bentar, saya lihat dulu. sampai bikin list. Ya, pusing. Nggak tahu udah aku upload belum ya. Panjang banget itu. Bikin list gitu. Ya ampun. Jadi apa pertanyaan titipannya Kalau aku dia? sih ingetnya aja. Cuman itu aja sih, kayak nanya, itu dia kan kebetulan, udah seangkatan sama aku, sama-sama baru, lulus kan. Nah, terus dia kayak, "Lis, kok lu, dipanggil terus ya? Kok gue enggak? Apa ada yang salah?" Terus aku sempet kasih juga kan, "Oh mungkin coba perbaikin CV-nya kayak gini." Tapi yang aku lihat dia kadang masih suka nggak sesuai sama, jadi suka nggak ngedeskripsiin apa yang udah pernah dia lakuin selama dia ikut organisasi, ikut, volunteer kayak gitu. Cuman aku kan, maksud aku mau ngasih komentar juga aku kan belum punya pengalaman juga perihal itu, gitu. Ya, aku jelasin apa? Bentar. Aku jelasin aja ya. Jadi gini, intinya kan pertanyaan teman kamu adalah gimana sih? Sorry, uh, aku mau jelasin yang tadi dulu. Aku nggak loncat. Gitu terkait dengan CV, apakah langsung diganti-ganti? Lis, aku ada analogi gini, Lis. Di depan kamu ada sekeranjang buah apel, oke? Iya. Sama setumpuk kertas, oke? Iya. Aku campurin jadi satu. Mm-mm. Di samping kamu, aku kasih pisau dan gunting. Mm-mm. Aku nanya sama kamu, Lis, semua kertas ini tolong digunting jadi 2 ya. Dan Mm-mm. nanti apelnya dipotong jadi 4. Tek-tek. Oke, kertasnya dicret, Iya. apelnya ditek-tek gitu. Iya. Mana yang bakal kamu lakuin kira-kira? Cara pertama, Aku. aku ambil pisau, semua apel aku Iya. kelarin dulu, baru udah aku taruh, baru kertas aku gunting, atau aku ambil gunting, kertas aku potong, ceret, aku taruh guntingnya, aku ambil pisau, ambil apel, tek, habis itu aku ambil ini lagi, ceret, tek. Kamu pakai cara yang mana kira-kira? Pakai yang sebenarnya sih kalau kalau aku ya, nggak keduanya itu. Jadi kan pisau itu kan bisa buat ngebelah itu juga. Jadi yang aku pakai cuma satu aja, udah Ya pisau aja oke, gitu. pisaunya pakai satu. Tapi yang kamu Heeh. eksekusi gimana? Kamu kertas dikelarin dulu, baru apel atau sebaliknya, atau seambilnya aja kertas, apel gitu, sekenanya. Kalau kalau aku ya, aku iniin kertasnya dulu soalnya lebih cepet gitu. Ya, Baru habis itu iniin apel ya. Lebih gitu cepet, sih. ya lebih cepet satu tuh dikelarin, habis itu yang lain kan gitu. Walaupun intinya akhirnya kelar Iya, semua kan, ya udah. Sama kayak iya, CV. iya. Kamu ada 20 lowongan. Mm-mm. 20 lowongan itu butuh, kalau secara garis besar tuh kualifikasinya beda-beda, tapi bisa kamu kelompokin jadi 2 gitu. Yang ini Iya, butuh pakai CV ini, yang ini harus aku modifikasi dikit. Apa iya kamu kayak modifikasi lamar, habis itu ganti modifikasi lagi buat ini, buat ini. Mending pakai satu CV ini bisa untuk apa dulu. Baru kelar nih, ini udah nggak ada lagi nih loker yang bisa iya, pakai iya, ini. Baru aku pakai yang ini gitu loh maksudku. Itu namanya kerja cerdas gitu. Nggak dikit, waktumu tuh iya. nggak Nggak habis kebuang. ya gitu. Dengan cara ini pun akhirnya juga nggak menghilangkan definisi CV harus sesuai dengan lowongan gitu. Karena memang kamu cari yang mending kamu pegang aja pisaunya dulu, pokoknya apal dulu ini kelar, singkirin dah. Iya, Habis itu yang gunting. Itu namanya fokus gitu. iya. Gitu. Nggak dikit-dikit ganti, nggak dikit ganti. Yang pertama itu. Terus yang kedua Mm. terkait dengan pertanyaannya temenmu ini ya, gitu. Gitu. Tadi temanmu dia menurutmu lebih fokus dari sisi apanya tadi? Kenapa nanya kayak gitu? Terkait dengan ini perlu di breakdown nggak sih? Gitu. Aku kasih tahu, pengalaman itu tidak hanya jadi gini. Kalau orang punya pengalaman kerja, jangan hanya nulis saya pernah ini selama sekian, saya pernah ini di sini selama sekian lama. Kalau cuma pernah semua orang pernah gitu. Mm. Kalau intinya saya pernah
kuliah S1 di sini. Saya pernah kuliah jurusan ini di sini. Ya udah kelar. Semuanya. Itu kakak tingkatmu udah pernah semua gitu. Tapi kenapa kok ada yang gampang dapat kerja, dapat ini, ada yang susah-susah gitu? Karena intinya bukan pernah, tapi selama di sana ngapain aja gitu. Itulah kenapa harus di breakdown gitu. Apakah pengalaman kerja harus di breakdown? Iyalah gitu, ada job desk-nya. Pengalaman kerja yang sempurna itu ada 5, 4 sehat 5 sempurna ya. 5 tuh gini, ada nama perusahaannya, ada timestamp-nya, periodenya kapan, ada jabatan kamu sebagai apa, ada job desk-nya, ngapain aja. Kalau bagus ada pencapaiannya, waktu di posisi itu kamu ada pencapaian apa, itu sempurna. Tapi kalau nggak bisa sempurna, nggak ada pencapaian, nggak apa-apa, 4 aja gitu, 4 sehat gitu. Nah sekarang tadi kalau misalkan teman kamu cuma nulis di PT ABCD periode sekian sampai sekian sebagai staf ini, that's it. Ya buat apa? Cuma sekedar ngomong pernah. Orang pernah itu ada banyak Semuanya. gitu. Jadi semoga Iya. dia dengerin ini gitu. Pengalaman organisasi boleh di breakdown nggak? Boleh dijabarin. Tapi pastikan pengalaman kerjanya udah dijabarin. Jangan sampai organisasi dijabarin, pengalaman kerja enggak gitu. Itu salah juga, salah prioritas gitu. Gitu sih, Lis. Kalaupun berarti kalau kayak gitu disesuaikan aja dulu ya Bang ya, sama disesuaikan sama lowongan yang ada dulu baru bikin lagi begitu kan ya? Iya, Aku nangkepnya kayak gitu, nggak ada bener. yang bilang bahwa satu CV hanya berlaku untuk satu loker yang sedang beredar gitu. Yakin Iya, aku iya. gitu. Yakin aku. Iya. Masa ya loker beredar tuh banyak banget loh, platformnya banyak, wilayahnya banyak, job desk-nya banyak. Mereka hanya butuh kamu temukan gitu. Ya kan gitu. Jangan habisin waktu kamu untuk ganti-ganti itu. Itu kerja cerdas aja gitu. Capeknya sama kok gitu. Iya, benar-benar. Capeknya juga sama. Iya, pertanyaan dia sih sama itu. Terus juga kalau dari aku pribadi, aku kadang masih suka bingung soal kebetulan aku kan baru sekali punya pengalaman kerja dan itu waktu itu event sales promotor gitu. Nah, itu ada sekitar sebulan 2 bulanan gitu. Nah, terus juga aku kan kebetulan punya pengalaman dari beberapa organisasi gitu kan. Hmm. Nah, untuk kadang kan kita kalau misalkan ngasih tahu di CV kita itu LinkedIn kita ini eh, yang aku tahu sih ya. Dan terus juga tadi sempet pas aku interview itu aku ditanyain perihal ini kok di LinkedIn kamu ada ini tapi kamu kok nggak menjelaskan, aku sempet digituin tadi. Terus aku bilang oh iya ibu saya bakal perbaikin nanti CV saya, mungkin itu masukan dari ibu, terima kasih. Jadi begitu. Nah, Siapapun ibu yang menginterview kamu, good job, very very good job, appreciate it gitu. Ya, emang kayak gitu. iya, Kan tadi dasarnya adalah CV, sorry aku potong-potong aja ya. CV itu diduplikat ke LinkedIn, CV diduplikat ke di- Jobstreetmu misalkan gitu. CV mm, itu jadi kayak CV sama LinkedIn itu harus sama minimal gitu. Tapi di CV itu bisa diperdetail. Poin-poinnya ya, poin-poinnya itu dibikin sama nggak apa-apa, tapi di CV bisa lebih detail. Di sini pengalaman kerja kamu hanya bisa dijabarin, di CV bisa di LinkedIn bisa kasih gambar, kasih URL gitu. Tapi kalau profil LinkedIn lebih lengkap mm, dari CV, wajar nggak? Ya wajar. CV nggak bisa nyantumin activity, CV nggak bisa connect orang, CV nggak bisa follow orang, CV nggak bisa iya, komen atau bikin postingan, tapi LinkedIn bisa gitu. iya, Gitu. iya. Nah, terus sempat dapat masukan juga dari dia kayak kan aku punya pengalaman perihal penelitian karya ilmiah di BPKRI. Cuman aku tuh nggak masukin itu dimasuk itu dipintain untuk masuk sama dia dan aku juga masih bingung sih perihal kan di LinkedIn itu ada perihal pengalaman dan ada lagi pengalaman sukarela kalau nggak salah ya kalau kalau nggak salah itu deh pengalaman sukarelawan kalau nggak salah. Nah jadi dia sempat ngebuka dan itu dia bilang uh, kalau
kamu punya pengalaman organisasi tuh lebih baik kamu taruhinnya di pengalaman sukarelawan daripada kamu taruh di sini. Jadi kamu tuh nanti dapat link perihal sales promotor juga nggak apa-apa, baik gitu. Dia sih sempat ngomong kayak gitu. Cuman aku masih kayak bingung sebenarnya yang bener yang mana. Sempat juga waktu itu dosen aku itu sempat ngobrolin soal itu juga. Nah, aku sempat taruh di pengalaman sukarelawan, cuman sama dosenku ini dibilangnya udah taruh aja di pengalaman. Jadi tuh ada dua persepsi yang beda, cuman aku jadi bingung gitu. Oke, Kalau menurut abang kayak gimana? aku kasih tahu. Baik. Jangan ngasih judul yang cuma ngambang pengalaman gitu. Gitu. Kita harus breakdown. Pendidikan itu pengalaman nggak? Iya, benar. Ngapain Pendidikan dipisah? juga pengalaman. Ngapain dipisah gitu? Karena kamu ingin meng-highlight itu gitu. Ya nggak sih? Organisasi pengalaman nggak? Iya, pengalaman. Ya iya. Makanya dipisah. Kenapa dipisah? Kamu pengen meng-highlight bagian itu. Gitu. Ada orang yang nulisnya bukan work experience, tapi professional experience. Aku biasa suka komen tuh. Kalau orang nulis professional experience secara profesional gitu ya, gitu. Jangan-jangan nanti ada pengalaman amatir gitu ya. Pengalaman nggak profesional gitu. Jadi pengalaman yang tidak dihandle secara profesional. Lah, logikanya nggak masuk. Kalau nggak profesional nggak bakal masuk ke CV. CV kan pengalaman profesional yang dimasukin, yang dijual. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang aku terlepas dari apapun yang disampaikan oleh dosen sama sama ibu ya tadi ya Interviewer. rekruternya, interview Iya, ibu iya. ya, Iya. interview ibu, aku bakal tarik kesimpulan adalah masih banyak orang baik yang sayang sama job seeker. Generalnya itu ya. Iya, Gitu. Nanti benar. Iya, sesi iya, iya. sesi kamu akan aku kasih judul itu gitu. Masih banyak orang baik. Masih banyak rekruter baik yang tidak hanya interview tapi ngoreksi kamu di tempat. Ini adalah contohnya ya. Ini wajib nih video ini gitu Iya. ya diupload gitu. Ya guys ya yang nonton ini ya bayangin gitu ya, di interview langsung dikoreksi. Harapan dia itu adalah untuk apa? Bukan ngasih tahu bahwa Biar maaf Anda nggak diterima di sini. Tapi kalau mau nyoba di heeh. sana pakai cara ini enggak, karena dia tuh care gitu gitu. Jadi jangan cuma berfokus sama interview itu isinya ghosting doang gitu ya. Gitu. Ini adalah contoh real yang nonton gitu. Tapi pasti ya, karena yang disampaikan oleh ibu ini dan dosenmu itu ada yang sedikit yang berlawanan, pasti kan ada yang tidak sesuai walaupun niatnya benar kan. Nah, makanya di sini aku Iya. jelasin gitu. Suatu pengalaman dikasih heading sendiri, ditulis pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Kalau digabung sebenarnya sama kan? Ya kan? Sama-sama Tapi kan pengalaman. pasti kamu pengen meng-highlight karena ini tuh bisa diklasifikasikan sendiri sebagai pengalaman kerja. Karena aku kerja dengan orang dengan melakukan suatu tugas yang sifatnya terikat karena ada terikat kontrak, di mana nanti kalau aku mengerjakan ini dengan baik dan benar dalam periode tertentu, aku akan dapat hakku. Makanya itu aku masukin ke pengalaman kerja. Entah itu kerja tetap, kerja kontrak, kerja part time, kerja magang dibayar, magang bahkan nggak dibayar, entrepreneurship, itu jadi pengalaman kerja gitu. Tapi sesuatu yang di luar itu, aku akan masukkan ke pengalaman organisasi gitu. Kasih judul namanya pengalaman organisasi. Isinya macam-macam. Bisa ya organisasi itu sendiri, bisa kepanitiaan, bisa keanggotaan, bisa volunteer gitu misalkan gitu. Bisa social service yang lain mungkin gitu. Itu silahkan masukkan ke pengalaman organisasi karena dia bisa mengklaster sendiri berdasarkan karakteristik kesamaan gitu. Ya, gitu. Sekarang yang difokuskan itu bukan masuk ke sana sama ke sana gitu. Tadi poinnya apa yang mau dilempar-lempar mau masuk ke sana apa ke sana? Kamu pernah ada yang di BPK itu tadi apa? Penelitian ya? Halo? Kamu dengar nggak? Aku Iya. ngomong apa? Iya, Aku dengar, aku dengar. tadi yang di BPK kan tadi ya BPKRI kan? Iya. Itu apa tadi? Aku sempat ngelakuin penelitian. Jadi karya ilmiah gitu perihal penilaian kinerja terhadap Itu mata auditor kuliah bukan? pemerintah. Itu mata kuliah bukan? Bukan. Itu penelitian biasa. Eh, Penelitian mata kuliah, Penelitian mata kuliah tapi dibimbing. Iya, tapi dibimbing sama dosen juga. dibimbing sama Jadi dosen. ada paper. Jadi ada salah satu lomba dan itu jadinya dibimbing sama dosen kayak Itu gitu. lomba ya? Iya, Lomba. iya. Oke. Jadi berarti dipilih dong, nggak semuanya.
Iya, dipilih. Dan berapa lama di sana? Lumayan lama dari bulan November sampai dengan Desember. Ada pengalaman ada ngukur-ngukur data, ngolah data sendiri gitu. Iya, iya, ngukur Kayak data. kayak orang Ya kayak jatuh orang ngantor kayak skripsi, jadwalnya kayak skripsi. jadwalnya kayak orang ngantor. Jadwalnya Sebenarnya kalau untuk itu nggak di deadlinein, cuman udah dibikin dari jauh-jauh hari kayak gitu sih, Bang. digaji nggak? Enggak, Nggak karena digaji. untuk eh, karena untuk lomba kan. Nah, lombanya itu ya misalnya kayak kita lomba kan kalau menang ya syukur, kalau enggak juga Iya, I nggak see. dapat gaji gitu, tapi dapat Betul. pengalaman pengalaman maksudnya gitu. Iya, I see itu. Kamu biasanya kalau pengalaman magang masuknya kemana? Ke pengalaman, Iya, namanya apa? Pengalaman kerja gitu. Ini ya, besok dihindari judul namanya pengalaman pengalaman ya. iya, Ingat ya. iya, iya, Oke, iya. aku Heeh. review tanpa buka CV. Dilarang nulis namanya pengalaman karena semua yang ada di CV itu pengalaman. Gitu, gitu. Gitu. Nggak ada istilah namanya professional experience. Kalau kamu nulis professional experience, educationmu itu bukan profesional. Kalau kamu nulis professional experience, padahal di dalamnya ada organizational experience, kamu ikut organisasi itu profesional nggak? Berorganisasi Iya, secara tidak profesional. berorganisasi secara tidak profesional itu misalnya nggak komit, kadang berangkat, kadang enggak, kadang telat meeting, kadang males meeting, itu Mhm. nggak profesional. Gitu. Iya, Jangan iya, bikin iya. judul yang kayak gitu. Semua yang ditulis itu Oh, profesional, ya nggak? Jangan iya, iya. menegasi atau meniadakan pakai logika bahasa kamu itu loh. Gitu. Oh, iya, Pengalaman iya, paham. kerja, pengalaman organisasi gitu. Gitu. Kalau kamu Lebih nulis dispesifikin lagi berarti. ya, ya bener. Aku tahu niat kamu spesifik, tapi istilah pemilihan katanya yang salah. Oh, Kalau iya. ada satu kolom namanya professional experience, di luar itu nggak profesional dong berarti. Oh, iya. Sertifikasimu nggak profesional, organisasimu nggak profesional ibaratnya, gitu kan? Gitu ya, gitu. Hmm. Jadi next aku nanya pertanyaan yang sama, nggak ada jawaban pengalaman, gitu. Jawabannya cuma dua, itu masuk ke pengalaman organisasi atau ke pengalaman volunteer, which is terserah, kasih judul sendiri juga boleh, itu, atau pengalaman penelitian, publikasi aja bisa dibikin judul sendiri kan, publikasi gitu. Oh, iya. Iya, iya, Gitu. iya. Gitu. Kenapa kok kalau memang itu tidak masuk ke clustering manapun kasih judul sendiri gitu. Pengalaman penelitian malah jelas gitu. Tapi kalau memang mau pakai definisi-definisi general yang lebih gede gitu ya, gitu, saranku masuk ke pengalaman apa menurutmu? Maaf, Bang, suaranya tadi putus-putus. Oh, jadi kalau misalkan tidak dimasukkan ke clustering yang sifatnya spesifik tadi, kan aku bilang kalau nggak masuk di clustering manapun boleh bikin judul sendiri kayak publikasi gitu kan, Iya, iya. gitu, ya kan? Nah, tapi kalau kamu mau masukkan ke judul yang ada, menurutmu lebih cocok ke organisasi apa ke pengalaman kerja menurutmu? Ke pengalaman untuk maksudnya untuk yang tadi penelitian di BPKRI ya, Bang, ya? Atau Ya, yang di BPK, kita kan bahas BPK. itu lebih ke publikasi sih kalau itu. Dan kalau iya bener di publikasi sebenarnya itu. Untuk pengalaman kerja juga belum termasuk. Kalau menurut saya seperti itu sih. Tapi itu jatuhnya keluarnya jadi paper nggak? Kenapa, Bang? Keluarnya hasil lombanya itu bentuknya apa? Hasil pengolahan kamu jadi paper, Iya, paper. jadi paper. Iya, Oke, jadi jawaban simpelnya adalah nih, ya. Jadi publikasi. baik Bapak dosen maupun Ibu, mohon maaf saya tahu maksudnya, tapi dua-duanya salah. Ini udah ngajari, bikin judul sendiri namanya publikasi. Dia tidak masuk ke Hmm. pengalaman kerja maupun organisasi, gitu. Hmm. Aku juga punya Iya benar. publikasi, gitu. Dia bikin judulnya Hmm. sendiri. Organisasi ini sama LinkedIn ditaruh sendiri. Aku jadi buka share screen ini ya gitu. Organisasi dia berdiriin sendiri gitu. Hmm. Pengalaman kerja volunteer dia boleh berdiri sendiri. Pengalaman Hmm. kerja nih,
Nulisnya memang experience, tapi maksudnya experience itu adalah pengalaman kerja gitu. Oh Makanya ya, tadi, daripada kamu bingung nulisnya pengalaman, bahasa kamu rancu sono sini, kasih judul lebih aja baik. sendiri gitu, publikasi Hmm. gitu. Atau tulis aja pengalaman penelitian Hmm. gitu. Gitu, malah aman. Tapi kalau memang Lebih akhirnya aman. pilihannya ada dua, organisasi dan kerja, ini masuknya ke kerja. Oke. Berarti masuk. Oke, itu aku maksain sih ke sana. Kalau selama memungkinkan, kalau nggak masuk, jangan dipaksain masuk. Masuknya beda nanti. Nanti ada orang nulis Iya, pengalaman kerja, masuknya apa? Praktikum, praktikum kuliah, masuknya ke pengalaman kerja. iya. Itu nggak relevan akhirnya. Kalau memang pengalaman praktikum kamu itu muncul selama beberapa kali di semester-semester berjalan, itu clustering sendiri. Pengalaman praktikum gitu aja, malah jelas. Gitu. Tidak ada yang nyuruh harus dengan judul-judul yang mainstream. Gitu. Ya kan? Gitu. Publikasi pun juga seperti itu. Paling tepat ya kasih judul sendiri kalau nggak masuk kemana. Makanya tadi bilang, perlombaannya lomba apa? Kamu ngolah data sendiri, habis itu dipresentasikan, Apa? presentasinya dalam bentuk paper atau poster gitu kan, ada suatu Iya. publikasi di mana, ya sudah. LinkedIn udah ngajari kita kok. Jadi kamu tinggal belajar sama LinkedIn. Kalau mau di breakdown, dia udah jelas tegas, nggak masuk ke pengalaman kerja. Gitu. Tapi kalau kamu pengen memaksakan diri, masuknya ke pengalaman kerja, bukan organisasi. Gitu. Hmm. Gitu. Karena kalau pengalaman organisasi itu nggak seperti itu, Berarti lebih ke kerja. kalau misalkan aku naruh pengalaman organisasi aku itu di pengalaman sukarelawan masih relevan berarti ya Bang ya? Kenapa nggak kasih judul pengalaman organisasi? Aku belum Eh, pernah nyoba sih yang apa di LinkedIn tuh pengalaman apa? bisa Pengalaman apa? organisasi. Organisasi ada. Organisasi itu ada loh, dia berdiri sendiri. Ini loh yang tadi aku share screen nih. Bawah sendiri nih ada namanya organisasi nih, menu organisasi nih. Nih, menu organisasi nih. Oh, Dari mana nggak ada pengalaman organisasi? Ini organisasi oh nih. iya, iya, iya. Ada, ya kan? Benar nggak? Iya, Itu. iya ada. Oh, enggak Gitu. maksud aku kan Volunteer. Nih, kadang kan volunteer aku itu beda. Volunteer, iya, volunteer itu KKN nih, volunteer. Terus kamu ada iya, bencana alam tuh. Relawan bencana alam, iya. volunteer. Kemanusiaan, perlindungan HAM, gitu-gitu volunteer. Greenpeace, gitu-gitu, volunteer, Oke. gitu-gitu. Volunteer tuh kayak gitu, nanam-nanam pohon, gerakan-gerakan ini itu, gerakan anti Hmm, AIDS, gerakan donor darah, gerakan ini itu, iya. volunteer, gitu. Hmm, Yang bener itu malah volunteer ada di dalamnya organisasi kalau memang mau digabung. Jadi heading judul pengalaman organisasi itu bisa organisasi, kepanitiaan, keanggotaan, volunteer sama social service yang lain gitu. Kayak CSR boleh masuk hmm, ke situ. Kalau memang mau dijadiin satu judul gitu, pengalaman organisasi. Pengalaman kerja juga gitu, judul pengalaman kerja, isinya itu boleh kerja yang statusnya kamu jadi karyawan tetap, karyawan kontrak, part-time, oh iya. freelance, entrepreneur, magang, baik magang dibayar atau enggak. Judulnya pengalaman kerja, tegas, pengalaman kerja. Ini pengalaman organisasi, bukan pengalaman. Karena dari atas sampai bawah itu pengalaman semua. Ada foto, pengalaman di foto tuh namanya. Gitu. Sampai paling bawah ada referensi itu pengalaman referensi, ada hobi juga pengalaman hobi gitu. Semua tuh pengalaman kamu semua yang di CV. CV itu memang eh, lembar pengalaman kamu gitu. Tapi kan kamu memperlakukan ini bukan sebagai autobiografi, tapi ini adalah marketing document. Jadi namanya Hmm, dijual. Kamu kalau ada pedagang jual barang, lebih suka yang barangnya jelas apa enggak? barang yang jelas. Gitu. Iya. Ini manis apa? Wah ini kayak manis Pak. Tuh ya. Jelas. Jelasinya enak, barangnya wujudnya jelas ya nggak sih? Nah itu udah gitu aja. Kamu sudut pandangnya pakai sudut pandang menjual kemampuan diri kan, bukan bikin dokumen yang Iya. rapi doang kan, gitu.
Iya benar. Makanya CV bukan autobiografi. CV itu adalah marketing dokumen kamu. Gitu. Menarik nih nanti pertanyaan kamu bagus-bagus ya. Ini videonya di-share aja biar makin banyak pro kontra ya. kita, Boleh, kita boleh, kita boleh. diskusi saja sih. Mungkin harapannya nanti ke depan Iya. sesi selanjutnya nanti teman-teman kamu diajak, boleh kita bikin. Aku belum pernah bikin sesi rame-rame kan gitu, lagi mager kan gitu. Tapi nggak Mm-mm. apa-apa gitu daripada nanti nggak gitu. Boleh kita diskusi aja gitu. Aku nggak pengen debat, aku juga nggak bilang yang aku bilang itu benar. Cuman aku Mm-mm. pengen kamu silahkan pertahanan argumen kamu. Namanya kan juga menganalisis kan. Analisis itu kan Iya, berpikir kritis, ada metode-metode empiris, dan kita kuat-kuatan mempertahankan kuat-kuat. opini. Logis enggak, kalau enggak logis ya sudah, aku enggak ngomong bener-beneran. Analisisku bisa salah, ya kan? Iya, Itu. benar-benar. Intinya tuh kayak begitu. Ya, jangan paksakan masuk ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Tapi kalau mau dipaksakan, caranya kayak tadi. Kayak gimana nggak aku Iya, jelasin tadi lagi, biar sempet kayak biar gitu juga. biar videonya di play ulang gitu, di playback. Oke, Mm. oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Hmm, Ini pertanyaan kamu kayaknya tuh itu bikin nggak udah ngantuk loh. udah. Pertanyaan kamu pertanyaan Iya, yang karena bikin nggak kebanyakan ngantuk. rancu, terus juga dari aku juga kebetulan tadi dapat masukan, sempet kaget juga. Aduh, interview tiba-tiba dikasih masukan begini, aduh gimana nih? Jadi, aduh, nggak pernah, soalnya selama aku interview itu aku nggak pernah yang namanya di apa langsung di komen di tempat gitu, langsung kaget tadi sempet. Kamu terharu gitu nggak? Kayak mata berkaca-kaca, nangis, ada background musik musik so sweet gitu enggak? Oh, Enggak, lupakan, lupakan. enggak. Oke. Lebih lebih ke aduh jantungan gitu. Ya nggak apa-apa, bagus itu gitu. Itu namanya ngasih feedback gitu ya. Banyak kok Mm-mm. rekruter kayak gitu. Tapi kok aku baru nemuin sekali ya, makanya apply kamu dibenerin, makin dioptimasi, makin banyak kamu dipanggil, makin banyak kamu menemukan yang kayak begitu. Iya. Oh ya Bang, aku satu pertanyaan lagi sih. Boleh? Perihal kan ada yang namanya CV ATS ya, sama CV apa yang gambar-gambar kayak gitu, desain kayak desain gitu. Nah itu tuh sebenarnya bukan lebih efektif sih, lebih baiknya untuk digunakan di kayak job portal gitu atau di email itu lebih baiknya kayak gimana Bang menurut pandangan Abang? Ini aku tanya dulu ya. ETS itu kan Mm-mm. sistem. ETS itu kan sistem Iya benar. Iya. dan mahal, dan nggak semua perusahaan pakai itu. Gitu. Iya. Dan perusahaan yang ngelamar di posisi tertentu itu nggak bakal masukin CV-nya ke ETS gitu. Gitu. Apalagi Mm-mm. rekrutnya bukan rekrut yang level entry gitu ya, atau middle. Mm-mm. Itu HR-nya tuh ngerekrut direktur itu. Menurutmu lewat CV direktur masukin lewat ini enggak gitu Mm-mm. atau head of sales itu, atau national manager gitu, tapi CV-nya masuknya ke ETS enggak? Ya enggak lah gitu. Pasti akan bener-bener di analisis seksama gitu kan, gitu. Kita memaksakan pakai ETS juga kalau perusahaannya nggak pakai ATS. ya gitu. Sistem ETS juga buat apa gitu. Nah, paling simpel tuh apakah dua-duanya ini bagus? Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tergantung tadi industrinya di mana, terus habis itu platformnya di mana gitu kan. Kalau secara general ya tadi, sebagai seorang yang ini general, maka aku akan bilang, oke, email pakai desain silahkan gitu. Walaupun pakai ETS juga boleh gitu kan. Yang kedua, yang di website atau yang di job portal silahkan pakai yang ETS gitu kan. Gitu. Nah, tapi balik lagi gitu. CV itu kamu boleh memikirkan ke situ, tapi balik lagi dicek di awal, CV-mu udah dibikin dengan benar belum? Cara pakainya udah benar belum gitu. Nah, itu itu saja masih belum serta-merta bikin ini tuh powerful apa enggak, tergantung karakter masing-masing. Beda perusahaan, Mm. beda jurusan, beda perusahaan yang dituju. Ada sektor yang memang udah banyak pakai yang ETS, misalkan sektor-sektor yang hubungannya sama startup yang udah gede-gede lah ya gitu. Gitu. Yang udah dekakon lah ibaratnya kayak gitu. Udah pakai gitu. Atau perusahaan-perusahaan udah masuk top 500 perusahaan dunia tuh, global player gitu. Itu pasti udah pakai ETS, nggak mungkin satu posisi dibuka
yang lamar udah langsung ribuan, mata satu-satu rekruternya berapa gitu. Pasti pakai sistem itu, baru sebelum nanti akhirnya diolah pakai matanya rekruter, ibaratnya gitu. Ya, gitu. Sehingga yang Oh, harus berarti dilakukan ya tetap. riset dulu. Oh ya. Riset dulu baru digunakan menentukan pakai apa gitu, ya kan? Ini perusahaan apa gitu. Kan ada ya perusahaan A, buka lowongan. Di websitenya ada, di posting sama HR yang ada di LinkedIn-nya ada, di menu job di LinkedIn ada, gitu kan. Lewat kirim email juga bisa. Ini kan ada tuh kadang ada satu posisi tuh workernya tuh muncul di mana-mana gitu kan. Ya Iya, sudah iya. gitu. Berarti kan bisa dilihat dari perusahaannya, lokernya munculnya di mana sama preferensi kamu gitu. Gitu. Oh, Gitu. oke. Ya kan? Hmm. Gitu. Jadi ada plus minusnya. Tapi kalau definisi general ya tadi, kalau kamu ngerasa bahwa ini suatu CV yang akan masuk ke suatu database dulu dan nggak diolah pakai mata langsung gitu ya. Misal kamu daftar lewat lewat website suatu perusahaan, yang daftar lewat apa namanya portal karir gitu ya. Ya itu bisa kamu curigai bahwa dia udah pakai ATS, terlebih dengan kamu riset ini perusahaan gimana. Kalau dia udah global player kan berarti big enterprise gitu. Pasti biasanya udah Hmm. pakai gitu karena peminatnya banyak gitu kan, biar kerjanya efektif pakai itu. Cuman kan sejauh ini aku juga nggak punya data daftar perusahaan yang sudah beli ATS gitu kan. Kan ATS. nggak ada. Sehingga yang bisa kamu lakukan riset dulu ya kan? Lakukan riset gitu, kumpulin data gini gitu, terus bangun hipotesis gitu, ya gitu. Perusahaan ini gini. Habis bangun hipotesis, habis itu diuji hipotesis kamu. Coba sih aku setiap hari akan ngirim lamaran 10 lamaran misalkan. 5 lamaran pakai CV ITS ke portal ini pakai ini aku kirim ITS, yang ke ini aku pakai desain Desain, desain. atau enggak gitu Kreatif. CV-ku kebetulan CV ATS friendly ya udah CV ATS friendly-ku aku sebar ke semua platform tapi setiap hari aku ngelamarnya jumlahnya sama nanti aku monitor seminggu ada panggilan berapa yang manggil pakai platform apa Iya, pakai platform iya. ini berarti nanti coba minggu depan jumlahnya jangan 5 per hari ke sana mungkin 10 diuji lagi. Oh, sama. Oh, berarti ini yang begini-gini pakai TS gitu. Itu namanya menguji hipotesis Hmm. gitu. Karena yang bisa kita lakukan hanya nebak-nebak gitu. Iya, Takutnya nanti kita yang udah kita kira udah pakai TS ternyata enggak. Jangan dipikir semua sistem ETS itu dipakai terus ya, gitu. iya, Gitu. Ibaratnya iya, kayak iya. gitu, ya Paham. kan? Cara mikirnya gampang sih ibaratnya. Ada perusahaan sangat mahal, punya gedung tinggi. Ada tangga, ada Iya, lift gitu. Kira-kira semua orang pakai lift iya. terus nggak? Ada nggak yang pakai tangga? Ada. Ibaratnya simpelnya Pasti kayak gitu. ada. Gitu. Iya. Jadi nggak semuanya perusahaan punya sistem ETS pun nggak semuanya pasti. Aku yakin nggak semuanya kan diproses pakai ETS gitu. Hanya karena beda jalurnya ya tadi lokernya sama, kebetulan di display di portal sama kebetulan yang share ke ini yang di portal yang ngirimnya lewat portal gitu kan. Ada yang lewat Gform mungkin, tapi ada yang diposting sama rekruternya habis itu diarahin ke emailnya dia Di gitu. email. Apalagi kamu udah kenal sama rekruternya, ngobrol terus bilang, "Ya udah sini kirimin CV-mu ke aku," dikirim lewat WA. Banyak kok teman-teman dapat kerja tanya, "Kamu ngirim CV kemana ke rekruternya, Pak?" "Lewat apa?" "WA." "Lah, kok bisa?" "Ya, kita udah ngobrol dari dulu sih udah kenal," gitu. Gitu. Iya, aku sih lagi ngelakuin yang tadi Abang bilang perihal di tiap lamaran tiap lamaran pakai CV yang ATS gitu-gitu. Tapi aku lagi nyoba semuanya pakai ATS gitu kan. Karena eh apa daripada kalau ragu terus kan kita nggak bakal nge-apply juga kan. Iya, Jadinya betul. udah deh. Iya, daripada debat gitu. Itu temanku ada tuh yang pakai CV desain, buktinya dapat kerja. Enggak, sekarang tuh pakai TS gini. Ya kalian debat ya nggak ada debat kusir aja, nggak ada perubahan. Ya dia udah dapat Iya, gaji terus, kalian debat belum dapat gaji. Maksudku tuh diuji lah gitu, iya gitu, benar-benar. gitu. Makanya namanya analisisnya komprehensif gitu. Jangan lupakan apa yang udah didapat di kuliah. Di kuliah udah dapat ini itu, berpikir kritisnya, analitisnya hilang setelah lulus gitu.
nggak bisa bedain ini gimana gitu. Jangan sampai hilang itu kan. Tuh, simple sebenarnya itu. Diuji, intinya nguji semua gitu. Ada lagi pertanyaan titipan? Udah sih itu aja. Titipannya cuma satu. Satu apa panjang tadi ya gitu. Tadi ada yang ngomong Iya, habis satu tapi menyeluruh. ya satu paket itu namanya ya. Iya. Gitu. Oke, udah nih cukup nih pertanyaanmu yang general nih. Kita masuk ke yang spesifik kalau udah. Oke, iya. Aku Udah spesifik. Bang, itu Udah aja ya. sih. Oke, thank you. Sekarang kita masuk ke yang spesifik. Gak aku record ya.